Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, wali santri maupun masyarakat umum yang hari ini bisa online, kita ada sedikit gangguan online, terutama di YouTube maupun di Instagram. Jadi tidak apa-apa, yang satu nanti bisa kita rekam, kita ulas di upload di YouTube maupun di yang lain sosial media. Hari ini kita ada suatu kegiatan parenting, yaitu mengenai tentang peran wali santri terhadap kenyamanan bagi santri putra putrinya yang berada di pondok. Jadi peran wali santri ini sangat mendukung sekali untuk kenyamanan para santri. Apalagi kalau ada orang tua yang sering jenguk setiap satu minggu 2 kali, satu minggu 3 kali, nah itu membuat nyaman enggak kira-kira kepada santri. Nah itu nanti akan kita ulas bersama dengan Ustadz Saifuddin selaku mudir dan Ustadzah Desi selaku konselor psikologi di Pondok Pesantren Modern Sangen. Kita nantikan Ustadz Saifuddin bersama Ustadzah Desi. Kami akan kita persilahkan untuk duduk bersama kita untuk membahas gimana sih sebenarnya peran wali santri itu kepada santrinya, kepada putra putrinya yang berada di asrama maupun di Pondok Pesantren Modern Sangen. Kita undang Ustadz Saifuddin bersama Ustadzah Desi untuk bisa bergabung bersama kita semua. Kami persilakan Ustadz Saifuddin sama kita untuk bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadzah Desi, sini aja Ustadz Saifuddin. Ya, kita udah bersama Ustadz Saifuddin bersama Ustadzah Desi. Alhamdulillah kalau Ustadzah Desi sama Ustadz Saifuddin jaraknya dekat nggak apa-apa. Kata Ustadz Saifuddin mantan pacar, tapi nggak apa-apa dekat-dekat. Gitu. Jadi nggak masalah ya, Ustadz ya. Siap. Jadi gini Ustadz, hari ini kita bahas tentang parenting, tentang wali santri, terutama kita tertuju kepada wali santri. Bagaimana sih sebenarnya peran wali santri ini terhadap kenyamanan, Jadi garis besarnya kenyamanan. Biar nyaman putra putrinya berada di pondok atau berada di asrama itu sebenarnya nanti yang dilakukan para wali atau orang tua itu sebenarnya bagaimana? Nah nanti kita kupas. Nah itu silakan nanti para wali santri yang kita online di Facebook silakan bisa Facebook maupun di YouTube atau di Instagram bisa absen nama maupun dari alamat dari kotanya dari mana. Kita bersama Ustadz Saifuddin terlebih dahulu selaku mudir pesantren modern Sangen. Nah, ini tentang gimana tanggapan Ustadz Saifuddin ini selaku mudir nih, selaku pimpinan pondok, gimana wali itu harus bagaimana sebenarnya untuk bersikap di rumah agar para anak putra putrinya itu nyaman, atau harus jenguk terus atau kasih uang yang banyak gitu atau bagaimana ya Ustaz? Enggak, ya, baik silakan. Terima kasih Ustaz Teguh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala man ihtada wa ala alihi thayyibin tahirin wa ala sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para wali santri atau calon wali santri atau calon rekan wali santri dan para pemirsa secara umum yang insya Allah selalu ada kepedulian terhadap pesantren. Masalah terbesar lingkungan pesantren adalah masalah yang terjadi pada anak-anak. Sering sekali ini masalah kecil tapi kadang menyebabkan masalah menjadi masalah besar. Bisa keluar santri itu dari pondok. Maka dalam hal ini, mondok itu sejatinya kita sedang membangun 3 kerangka pendidikan. Di mana Allah SWT berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum." Jaga diri kalian dari api neraka dan juga keluarga. Kemudian firman Allah yang lain di dalam surah At-Taubah,
wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yafqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum Nah, hendaklah tidak semuanya ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah ada di antara mereka ini segolongan dari kaum muslimin liyatafaqahu fid din, untuk mendalami agama. Untuk apa? Liyundiru qaumahum idza raja'u, memberi peringatan kepada masyarakatnya. Dari ayat ini bisa kita simpulkan, mondokkan anak, nyantrikan anak itu pertama mendidik anak itu sendiri menjadi kader berkualitas untuk individunya. Ku anfusakum. Yang kedua, ahlikum, mengangkat derajat keluarga, orang tua, baik duniawi ataupun ukhrawi. Mendoakan orang tua menjadi anak soleh, itu kan perlu pendidikan. Tidak otomatis ujuk-ujuk langsung soleh, kan tidak. Pasti harus ada pendidikan. Dan yang ketiga, ketika masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa peperangan itu dibagi menjadi dua. Sebagian ikut berperang bersama Nabi, sebagian disuruh untuk menetap. Untuk apa mereka? Liyatafaqahu fid din, untuk mendalami agama. Supaya apa? Liyundiru qaumahum idza raja'u, untuk memberi peringatan, mengajarkan kepada mereka yang beriman. Maka sangat penting sekali memperhatikan bagaimana sistem pendidikan yang ada di pesantren, terutama mempertahankan santri. Ada 3 unsur juga. Yang pertama adalah santri. Dia sebagai pelaku pembelajaran. Dia yang belajar, dia yang mengkaji ilmu. Santri ini yang akan belajar. Yang kedua adalah wali santri. Wali santri, dia support. Perannya adalah mensupport. Dan yang ketiga adalah pendidik, guru, dalam hal ini pondok. Jadi santri, wali santri, dan pendidik, tiga-tiganya harus bersinergi, memahami peran betul. Santri, dia perannya ya belajar. Mau bagaimanapun dia harus belajar, ngikutin aturan pondok sudah. Wali santri, perannya adalah mensupport. Jangan setengah-setengah. Titipin enggak ya, titipin enggak ya, titipin enggak ya, dititipin enggak ya, kasihan. Berarti nggak bulat. Kalau tidak bulat, nggak usah nyantrikan anak. Kalau memang benar bulat ingin mendidik anaknya, serahkan ke pondok. Udah percaya 100%. Urusan mau dibagi manapun, karena sudah percaya dengan pondok. Bukankah ingat ketika Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik, beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Innali Huwaisah. Qala ma, sungguh wahai Nabi, aku punya hadiah istimewa. Nabi berkata, apa itu? Khodimu ka Anas. Ini Anas anakku akan aku jadikan khodimu, pembantumu, ikut bersamamu, nyantri bersamamu. Nah, tetapi doakan kami sampai seluruh kebaikan itu tidak lepas dari kami. Nabi pun mendoakan apa? Keberkahan harta, keberkahan keturunan, dan dikabulkan. Jadi kalau ingin mondokkan anak seperti Ummu Sulaim, bagaimana totalitas beliau percaya kepada pondok. Gak usah dikit-dikit anak saya gimana ya, anak saya bagaimana, itu berarti tidak totalitas. Ingat, biasanya kalau kita melihat santri-santri yang nangis, sedih, ketika kita cross check ternyata orang tuanya juga sedih di rumah gitu. Sampai kadang-kadang nawari, udah gimana kamu izin lah, cara entah sakit perut, entah periksa, entah apa gitu. Ini tidak mendidik. Wali santri ikutin saja aturan pondok. Libur-libur, dijenguk-jenguk, belum ada penjengukan, belum ada penjengukan, insya Allah aman di pondok. Makan teratur, 3 kali sehari teratur makan, tidur teratur, mandi teratur, belajar teratur, hidup serba teratur. Bayangkan di rumah, mampukah orang tua mendidik anak tidak pegang HP dalam sehari semalam? Tidak mungkin. Sholat tahajud, kemudian berjamaah 5 waktu, menghafal Quran, sholat duha, kemudian menghafal Quran, kemudian olahraga,
kemudian halakoh taklim, semua dilakukan dengan penuh gembira dan semangat, dan tidak pegang HP. Mereka juga tidak bersedih gitu. Di rumah kita bayangkan, untuk menghentikan anak dari HP saja susah. Untuk itu orang tua harus betul-betul udah percaya saja dengan pondok. Bismillah. Kadang-kadang anak punya strategi nih, nangis, sakit ini itu, sakit perut, sakit apa dan sebagainya. Nah, harusnya orang tua totalitas sudah. Nangis itu hal biasa. Insya Allah 3 bulan, setengah tahun berhenti sudah. Dia akan senang, bahagia di pondok. Tapi kalau sudah baru nangis sedikit, orang tuanya datang, nasihatin, aduh gimana, tapi kamu nggak apa-apa kan? Ingat, ketika orang tua ketemu dengan anak, pertama kali jangan ditanya, uang sakunya masih ada nggak? Itu salah besar. Betah kan? Itu juga salah. Sudah ketemu temannya belum? Tidak. Itu tidak mendidik. Apa harusnya orang tua pesan kepada anak? Belajar sungguh-sungguh, nak. Berdoa, sabar. Udah, ketika nangis yang sabar, tinggal, nggak usah ya terus gimana, ya udah kalau gitu. Nah, itu udah orang tua harus los. Meskipun orang tua sedih, nanti kalau udah di rumah saja nangis sendiri, nggak usah ngajak-ngajak anaknya sedih gitu. Ini kadang-kadang wali murid yang perlu totalitas dalam memondokkan anak. Insya Allah kelak para orang tua wali santri ini kalau dia maksimal akan memetik hasilnya. Insya Allah. Kesuksesan anak berarti kesuksesan orang tua kan, mengantarkan orang tua ke surga, membahagiakan orang tua dunia dan akhirat. Ini sekilas dulu, barangkali nanti akan kita lanjutkan dalam interaksi yang lebih detail. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu yang penjelasannya dari Ustadz kita, Ustadz Saifuddin. Jadi orang tua itu benar-benar harus totalitas ya, harus totalitas betul ketika sudah niat dari awal tuh mau memudahkan santri itu benar-benar harus close gitu ya. Di sini diurus 24 jam. Diurus 24 jam. 24 jam kita ngurus. Dari mulai bangun sampai tidur lagi ya. Coba kalau manggil pembantu. Oh, bayar berapa itu? Lagi, 24 jam. Jadi itu yang ulasan dari Ustadz Saifuddin tentang peran wali santri ini. Harus semangat betul, harus totalitas untuk melepas putra-putrinya di asrama maupun di pondok. Selanjutnya kita akan bersama Ustadzah Desi, ini psikolog kita di Pondok Pesantren Modern Sangen, jadi konselor. Jadi anak-anak bila ada problem ya Gus ya, ada problem ini nanti yang menangani Gus Desi ini ahlinya ini, ahlinya. Jadi dari kacamata seorang psikolog itu gimana nanti, gimana maksudnya wali santri atau orang tua ini secara psikologis ini harus bagaimana? Nah ini nanti akan dijelaskan Ustadzah Desi. Kami persilahkan Ustadzah Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin kalau nggak apa-apa ya, walaupun sudah terlanjur masuk ya ini ya. Sebetulnya ini lebih bagus kalau sebelum, tapi ini kan baru, jadi orang tua masih bisa memperbaiki dirinya. Yang pertama kali sebetulnya dari set orang tua sendiri harus paham betul pondok tuh seperti apa sih, karena pondok ini berbeda dengan sekolah biasa. Perbedaannya tentu banyak, diantaranya ya ada tata nilainya, ada kulturnya, ada aturan-aturan yang sangat berbeda dengan aturan di rumah dan di sekolah umum. Itu pertama kali orang tua harus pahami betul pondok punya kultur yang berbeda. Orang tua juga perlu banyak mencari informasi, terutama untuk menyiapkan mentalnya si anak ketika nanti mau mondok. Karena mondok konsekuensinya kan artinya ada keterpisahan secara emosional, secara fisik dengan orang tua. Anaknya di pondok. Jadi saya rasakan betul juga, kebetulan anak kami ke-1 ke-2 di pondok. Jadi memang orang tua harus menyiapkan dulu nih mental si anak dan mental orang tua juga, karena akan ada keterpisahan secara fisik dan emosional. Nah, gimana ya, ini harus disiapkan sejak awal. Anaknya mulai diberi kepercayaan, misalnya kalau ayo nginap di mana, boleh nginap, nanti kita pulang ditinggal gitu. Atau mau ada kegiatan keluar camping dibolehkan, atau pesantren kilat, itu
salah satu cara untuk supaya anak merasakan berpisah dengan orang tua itu seperti apa. Kemudian anak juga akan nanti bertemu dengan teman yang beragam. Jadi kalau di sekolah biasa kan mungkin domisilinya hanya sekitar sekolah ya, satu kota, satu kecamatan. Tapi ketika di pondok, anak akan bertemu dengan teman yang berbeda, dari luar daerah, punya adat kebiasaan berbeda, bahasanya berbeda. Ini juga harus disiapkan. Kemudian anak juga harus disiapkan dulu dalam aspek kemandiriannya, terutama aspek kemandirian untuk bantu diri atau self help-nya. Ini tuh berkaitan misalnya nyiapin baju sendiri, nyiapin keperluan sekolah sendiri, ngambil makan sendiri, cuci baju, yang sederhana seperti itu harus disiapkan dari rumah. Kemudian ada juga menyiapkan kemandirian belajar. Jadi kalau selama ini di rumah apa-apa dibantu, gimana PR-nya, gimana apanya, coba disiapkan untuk biar dia ngecek PR sendiri, ngerjakan tugas sendiri. Kalau ada kesulitan, biar dia mencari cara gimana mengatasi kesulitan dalam belajar. Kemudian juga biasanya masalahnya di kemandirian untuk mengatur keuangan. Anak yang tadinya di rumah atau di sekolah setiap hari kasih uang jajan harian, ketika di pondok kan dia akan punya bekal 1 bulan misalnya, untuk 1 bulan. Ini kalau tidak disiapkan bagaimana cara mengatur uangnya, ini juga akan jadi masalah nanti. Jadi kalau itu juga harus disiapkan. Kemudian kemandirian untuk bersosialisasi. Jadi bagaimana anak bisa beradaptasi dengan ustazah atau ustadz yang baru, kakak kelasnya, teman-teman yang baru. Itu juga harus ada persiapan dari orang tua. Mungkin orang tua memberi edukasinya bisa melalui cerita-cerita ya. Sekarang medianya udah banyak, bisa cari di YouTube atau di mana tentang kehidupan di pondok itu seperti apa sih. Atau bisa juga orang tua mencari kalau ada punya kenalan alumni pondok, boleh anaknya diajak berbincang-bincang supaya bisa sharing secara langsung. Atau bisa juga misalnya kalau ada pondok yang dekat, boleh datang langsung melihat kehidupan pondok seperti apa, sehingga anak tahu betul gitu loh. Oh seperti ini ya. Jadi kalau anak sudah punya informasi tentang pondok, orang tua akan lebih mudah nanti mengarahkan, menyiapkan supaya anak nanti lebih siap di pondok. Ini untuk pra ya? Iya, kalau sudah yang terlanjur. Ya, kalau sudah terlanjur nanti terlanjur bahasanya. Iya, terlanjur ya. Sudah masuk. Sudah masuk. Nah, ini yang sudah masuk, seperti Ustadz tadi sudah bilang, pertama kali itu ya niat orang tua bulat dulu, beri kepercayaan kepada pondok bahwa pondok pasti memberikan yang terbaik. Kalau sudah memberikan kepercayaan, artinya orang tua sudah ada komitmen dengan pondok dan dengan si anak. Dengan demikian, ketika anak nanti ada masalah di pondok, kami ini yang sebagai ustazahnya lebih mudah gitu mengarahkan si anak, mengingatkan kembali tentang komitmennya, sehingga ya lebih mudah mengarahkannya. Atau kalau komitmennya belum kuat, jadi orang tuanya masih, aduh kasihan anak saya, masa sih seminggu nggak boleh ketemu, ini udah 1 bulan belum. Ini anaknya juga jadi galau, jadi goyang lagi, merasa wah ini saya harus dapat cara supaya bisa ketemu orang tua. Jadi rata-rata problemnya seperti itu. Jadi santri mencari-cari cara gimana caranya ketemu orang tua, karena memang orang tuanya juga tidak tegas, gitu, tidak punya komitmen sejak awal kepada anaknya. Mungkin gambaran umumnya itu, Ustaz. Sekalian langsung tanya aja ya. Iya. Jadi tapi gimana nih Us, kalau misalkan mengobati rasa kangen? Ini misalkan saya ini sebagai orang tua gitu, orang tua di rumah, terus anaknya udah hampir 1 bulan lebih nih di pondok di asrama, nggak ketemu gitu misalkan, nggak ketemu lah, itu gimana cara mengobati kangennya itu? Ya, sekarang gini, kira-kira sama anak, si anak itu kalau di rumah
pernah nggak dia habis main datang bilang ke orang tua kangen? Ada nggak? Atau ibunya dari pasar, dari ngajar, dari kerja pulang, nak saya kangen sama kamu, enggak ya? Enggak. Yang ada ribut terus, anak tidur terus, main HP terus gitu kan? Nah justru kangen itu anugerah. Ketika di pondok dulu di rumah jarang orang tua bilang kangen, anak jarang bilang kangen, jarang menangis pandang-pandangan gitu. Adanya nangis kalau diomelin kan? Pas Idul Fitri ya. Idul Fitri. Salaman apa. Nah ini momen ini justru potensial gitu untuk membangun kasih sayang antara anak dengan orang tua. Justru ketika kangen itu orang tua semakin lama nggak ketemu, datang ke pondok ketemu anaknya menetes air mata itu. Tes. Anaknya pun begitu. Ada rasa haru dan sayangnya bertambah. Bahkan sang anak butuh apa saja dikasih itu. Dituruti langsung meskipun waktu itu dia memang terpaksa sekali yang dia bawa uangnya itu-itunya, hanya itu aja. Tapi kalau anaknya perlu kasih sayang. Nah kasih sayang ini, rasa kangen kalau dihilangkan justru akan ambar gitu. Misalkan kangen diajak pulang, akhirnya apa di rumah ribut terus gitu. Nah itulah menurut kami bahwa kangen itu adalah sesuatu anugerah untuk membangkitkan kasih sayang, merekatkan dan memposisikan anak sebagai anak, orang tua sebagai orang tua. Jadi selama ini kangen yang dikhawatirkan bahaya, kangen itu justru anugerah. Kita rawat betul ini anugerah gitu, sehingga nanti akan membiaskan potensi-potensi kasih sayang antara orang tua dan santri. Luar biasa. Jadi emang betul saya sendiri yang ini saya anaknya kan baru kecil ini, masih kecil. Itu udah terpikirkan gitu. Nanti kalau kayak sekarang kan lucu-lucunya, jadi setiap hari kayaknya pengen sama anaknya terus. Apalagi nanti kalau udah besar, udah siap mondok itu, wah siap nggak ini orang tuanya ini? Kadang sudah terbesit seperti itu. Nah ini penting sekali, maka parenting ini penting sekali untuk para wali. Kan sekarang itu banyak orang tua yang memang ini awam gitu, awam. Jadi ada yang menganggap suatu tren memondokkan anak itu suatu tren karena teman-temannya anaknya pada mondok, jadi wah ikut mondokan. Jadi yang dibilang Ustazah Desi tadi benar ada beberapa orang tua itu yang belum benar-benar siap untuk memondokkan. Nah itu kalau tadi yang pra ya, untuk yang saat di pondok misalkan sekarang udah terlanjur ini merubahnya gimana ya terus gimana? Mungkin merubahnya sekarang biar kangen tadi diobati jadi anugerah itu gimana gitu? Seperti tadi Ustadz bilang bahwa justru ini ketika ada jarak ya, ketika tidak bertemu secara fisik, kesempatan orang tua untuk melihat semua potensi positif untuk anak. Kalau hari-hari kita ketemu terus kan yang kita lihat biasanya ini anak dibilangin dari tadi susah, ini anak disuruh ini nggak mau, pengalaman. Tapi ketika anaknya jauh, kita tuh orang tua lebih terbuka melihat potensi, ya Allah, ini anakku ternyata sudah hafalannya segini, bisa bangun tahajud. Dan ketika dinasihati justru didengar ya? Iya, jadi justru orang tua dengan adanya jarak secara fisik bisa lebih melihat semua potensi anaknya, kemudian lebih bersyukur. Dan begitu juga anak diharapkan bisa lebih bersyukur, Masya Allah ternyata kasih sayang orang tua begitu besar gitu ya. Jadi kita arahkan ke arah yang positif tadi gitu mungkin Pak. Yang di pengarah, jadi sebenarnya yang betul Us. Jadi ketika di rumah itu malah kita nggak melihat sejatinya tingkalan si anak. Ketika lepas itu malah kelihatan. Ada saya pernah muda, pernah kecil. Ada pepatah Arab begini, zurhibban tazdadu hubban. Kamu jarang-jarang ketemu lah, jarang-jarang silaturahim, jarang-jarang kunjungan. Tazdadu hubban, maka cinta itu akan muncul. Kalau sering kan bosan juga. Terlalu sering gitu. Coba kalau sering ketemu anak, kamu kok main HP terus, susah dibilang. Tapi kalau jarang-jarang, kamu santri loh sekarang, coba perilakunya dibedakan, nah, dia akan dengar gitu. Jadi kangen itu potensi yang harus dirawat gitu. Emang betul lah. Jadi waktu yang lalu itu ada berapa wali siswa, jadi bukan santri, jadi yang formal. Yang formal itu sempat ada
siswa itu yang ketika di sekolah itu kalem, benar-benar kalem. Tapi ketika di rumah, wah luar biasa. Tapi juga ada yang kebalikannya, Dad, gitu. Ada yang kebalikannya, jadi ketika di sekolah itu kayak melepaskan apa yang bebannya. Tapi kalau di rumah tuanya galak gitu. Tapi ketika kita ngelaporin ke rapot itu kan ada pembinaan juga, Dad. Ketika itu kita omongkan si anak, kalau di sekolah Masya Allah aktifnya seperti ini. Tapi orang tuanya ternyata menyangkal, kalau di rumah itu anteng kayak gini, sopan dan sebagainya. Nah itu ya benar yang dibilang Ustazah Desi tadi. Jadi ketika di luar itu kita nggak tahu sebagai orang tua itu bagaimana. Nah santri di pondok itu benar-benar malah terbaca semua gitu ya. Jadi itu benar-benar luar biasa. Ini para orang tua yang perlu diketahui. Jadi berbahagialah, malah harusnya berbahagia ya. Nggak ketemu anaknya berbahagia. Ada rasa kasih sayang yang muncul gitu. Itu mungkin ada yang perlu disampaikan. Ada lagi doa Nabi yang sangat istimewa. Astaudinukumullah allati la tadhi'u wada'a. Aku titipkan kamu pada Allah, di mana ketika dititipkan kepada Allah tidak akan hilang. Nyantri itu sejatinya menitipkan anak di pendidikan yang ideal ya. Di sana ada ilmunya, ada fisiknya, ada pola berpikirnya, ada ibadah maksimal bahkan. Di Pondok Sangen ini alhamdulillah kita targetkan 30 juz dulu. Dan kelas 4 ini kita baru 3 tahun ya, masuk ke 4. Insya Allah akhir tahun ini sudah ada beberapa yang selesai hafalan 30 juz, alhamdulillah. Bahkan santri kita, santri pertama ini cukup meski sedikit, mereka sudah juara nasional. Juara nasional pidato bahasa Arab, juara nasional tahfiz ketiga. Kemudian tingkat kabupaten juga juara 1, baik tapak suci, terus keahlian lainnya. Nah ini harusnya menjadi contoh bagi santri-santri di adik-adiknya, dan wali santri ini harus totalitas. Percaya saja dengan pondok, insya Allah pondok akan mendidik yang terbaik. Kalau kangen bagaimana mengobatinya, doakan saja. Tugas orang tua kan mensupport ya. Pendidikan urusan pondok, santri urusannya ada belajar. Orang tua itu mensupport, mendoakan, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan, itu saja. Tidak perlu harus terlalu ikut campur ke dalam persoalan pondok. Ini yang merusak pendidikan. Pondok sudah punya aturan, punya sistem, punya cara mendidik. Jadi orang tua kalau mau mondok kan percayakan. Tapi kalau setengah-setengah mending nggak usah lah. Itu malah jadi batu sandungan nanti untuk anak dan keluarganya. Tapi insya Allah ketika orang tua itu totalitas, anak yang sesulit apapun alhamdulillah beberapa angkatan ini bisa kita tangani. Yang tadinya nangis sudah pengen pulang, kabur, sudah ngambek berapa hari itu? 2 hari, 3 hari, nggak makan, terus pergi malam-malam. Alhamdulillah sampai pergi di luar kota juga. Karena orang tuanya sudah menyarankan, pokoknya kami terserah pondok, kami sudah percaya. Alhamdulillah itu buat kita modal untuk mendidik anak. Alhamdulillah Bu, sekarang anaknya luar biasa, betah sekali. Insya Allah kita akan maksimalkan. Jika orang tuanya totalitas, kita pun maksimal. Itu baik. Nggak ada yang tambahkan terus Desi? Mungkin sedikit. Orang tua juga perlu mengubah mindset lama ya, bahwa pondok itu hanya tempat karena mereka sudah tidak sanggup menasehati, menangani anak di rumah, sehingga akhirnya diserahkan ke pondok dan berharap udah itu jadi aja, udah jadi baik. Nah itu juga harus dirubah. Jadi sejak awal justru seharusnya dibangun persepsi yang positif tentang pondok ini, supaya anak-anak tuh jadi semangat malahan. Jadi kan sekolah di pondok sebagai reward. Jadi kalau kamu anak pintar, kamu pantas sekolah di pondok. Harusnya seperti itu, bukan nakal dipondokin nanti. Nah itu kan jadi persepsinya negatif pondok. Padahal pondok itu luar biasa sekali pendidikannya. Sampai ada istilah penjara suci. Ya. Mungkin awalnya begitu ya. Pesantren. Pencemaran nama baik ya. Ya itu luar biasa. Jadi kita ini tadi udah mendengar beberapa masukan atau tentang tahapan-tahapan bagaimana yang harus dilakukan untuk para wali santri. Ya ketika di rumah kangen harus gimana tuh? Mendoakan ya. Mendoakan. Support.
gantinya nangis boleh nggak Dad? Nangis boleh. Nangis boleh. Kalau saya nangis malah aneh. saya aja ya yang jaraknya hanya Tapi jangan lebih nangisnya. jaraknya hanya antar apa namanya di satu kabupaten tapi pojok sama pojok Dad. Udah Nggak ingat ketemu 3 hari itu rasanya juga mau nangis kangen gitu. Padahal bisa aja langsung terbang ke sana apa namanya jenuh itu bisa aja. Tapi bener apalagi yang selalu orang tuanya itu dekat sekali dengan anaknya, tiba-tiba langsung mondok 1 bulan full nggak ketemu, wah itu juga bener luar biasa itu tapi ya itu bener harus didasari dengan niat yang tulus, dengan niat yang bulat untuk bahwa mondok itu untuk biar nanti bisa memakaikan mahkota ke orang tuanya. Kami aja Ustaz Gitu. punya anak dulunya di pondok, dan pondoknya juga saya 24 jam di sini. Itu kadang rasanya tuh ada kangen loh. Padahal ketemu terus. Tapi kan ketemunya nggak bisa komunikasi secara seperti layaknya orang tua dengan anak ya, tapi adanya ustadz dengan santrinya gitu. Itu seperti saya kok nggak bisa komunikasi dengan anak seperti layaknya orang tua. Karena kalau pengen komunikasi itu kasihan santri yang lain. Oh iya, memperlakukan berbeda. Kita maunya sama gitu. Tapi itu justru anugerah gitu, gitu. Jadi nggak usah terlalu risau gitu dengan rasa kangen. Ini untuk para wali santri, jadi yang jauh maupun dekat ini harus benar-benar bertekad untuk bahwa putra putrinya aman, putra putrinya nanti nyaman berada di pondok insya Allah 24 jam. Bahkan kalau jamnya bisa lebih, ya lebihnya itu ya kita yang ngawasin gitu. Para ustadz-ustadzah yang ngawasin, yang nanganin, apalagi di pondok pesantren modern Sangen kita juga ada konselornya di psikologinya. Insya Allah semua akan teratasi masalah-masalahnya. Tapi ya itu kita kembali mungkin ada faktor eksternal itu ya Dad ya. Jadi santri itu gelisah, suatu saat juga gelisah itu karena merindukan yang berada di rumah, entah itu orang tua, entah itu barang. Kan bisa jadi kangen HP. Oh kangen HP. Makanya itu yang agak sulit emang ngatasi itu ya Dad ya. Jadi yang faktor eksternal itu ya Dad. Jadi para wali santri benar untuk menjaga betul memang kenyamanan santri itu berada di mungkin yang awal-awal, untuk yang lama-lama udah alhamdulillah nyaman ya, nyaman sudah. Bahkan ada santri-santri yang ketika perpulangan suruh pulang nggak mau ya. Yang luar Jawa itu nggak mau. Oh, yang luar Jawa itu bahkan walinya nggak jenguk ke sini. Walinya nggak jenguk. Yang ada beberapa santri itu yang luar Jawa itu yang dari Sulawesi, Jepang gitu. Itu wali santrinya bahkan belum datang sini ya, belum pernah datang ke pondok, itu benar-benar lepas benar. Ya itulah, itu salah satunya. Monggo silakan para wali santri juga tidak harus demikian, tapi mengontrol diri ya, mengontrol diri agar benar-benar wali santri itu membuat nyaman kepada para santrinya untuk berada. Beberapa saat juga ketika pelajaran itu saya cerita aja, beberapa kali pelajaran itu ada yang santri itu nangis bener, nangis tiba-tiba nangis kenapa? Padahal pelajarannya mikirnya nggak berat gitu, nyantai cuma lihat video gitu aja. Tapi kok nangis? Tanya ternyata juga kangen rumah. Lah yang dikangenin apa? Ternyata bukan orang tua. Yang dikangeni suatu barang lah. Pokoknya pengen itu. Katanya tanya terus perpulangan kapan gitu. Tak tanya, udah di pondok itu nyaman, senyaman-nyamannya, paling enak, paling aman gitu. Pokoknya intinya itu seperti itu. Nih para wali santri, jadi harus diingat betul apa yang disampaikan Ustaz Saifuddin maupun Ustaz Rosa dan bincang-bincang kita pada hari ini. Pokoknya intinya secara lepas itu bukan lepas semua-semuanya, tapi lepas dengan keadaan kontrol di rumah. Dan orang tua wali juga bisa ngontrol ketika kangen itu, tidak ujuk-ujuk langsung datang ke pondok gitu. Itu jadi merusak biasanya. Oh, jadi ada lagi kalau izin. Ini wali santri juga jangan dikit-dikit minta izin anaknya pulang ya, ini pengaruh. Kalau diizinkan nanti yang lain itu ngikut. Ustadz kenapa dia diizinkan kami tidak? Sakit, kami juga sakit nggak diizinkan seperti itu. Akhirnya semuanya menuntut gitu. Ada kecemburuan. Kita berharap para wali santri juga paham lah bahwa para ustadz di sini mengontrol 24 jam. Mereka juga butuh
refreshing, artinya butuh ketenangan juga. Ini terus ketika santri diisikan, ini yang lain masalah. Jadi ketika sistem pondok ini sedikit saja digeser, itu akan mengakibatkan sebabnya lebih banyak hal. Jadi langsung ada yang magnet seperti magnet. Totalitas saja percayakan ke pondok, insya Allah bismillah pondok sudah la haula wala quwata illa billah mendidik, insya Allah. Kita serahkan kepada Allah. Kita maksimal sesuai dengan kapasitasnya. Kami sebagai pendidik akan mendidik maksimal. Bapak Ibu wali santri support. Hak-haknya dipenuhi, doanya dimaksimalkan. Kemudian anak, insya Allah kalau sudah mereka betah di pondok, keilmuan yang lain akan mengikuti, insya Allah. Mungkin ada tambahan untuk closing, Ustaz Subin maupun Ustaz Harusa? Mungkin wali juga perlu bersabar melihat proses ya. Jangan ujuk-ujuk pengen kok anak saya udah sebulan masih begini, karena proses pendidikan itu adalah prosesnya itu kadang tidak bisa diukur oleh waktu. Yang penting kita selalu istiqomah, kerja sama di rumah juga, orang tuanya supportnya istiqomah juga, tidak memberikan berita-berita yang bisa mempengaruhi santrinya. Jadi kalau ketemu tuh ya kasih motivasi, bukan kasih berita yang tidak mengenakan jadi pikiran santri gitu ya. Dan hadapi proses gitu, doakan supaya prosesnya nanti baik gitu. Mungkin itu, jadi sabar dengan proses pembelajaran. Ketika santri misalkan ada perpulangan dan cerita banyak hal kepada orang tua, hendaklah orang tua tidak baper, tidak semua ditangkap. Banyak motif, ada santri yang pengennya dia tidak lagi di pondok, pengennya dia bebas dan sebagainya. Dia mencari orang tua itu supaya lebih istilahnya itu prihatin, lebih sehingga mengizinkan anaknya untuk keluar. Jadi disaring betul ya, apalagi kalau disebarkan informasi yang ada yang didengar dari santri belum tentu benar. Cross check kepada ustadznya dan percayakan saja dengan ustadz. Insya Allah kami bismillah akan memaksimalkan itu. Sekarang tinggal bagaimana wali santri mensupportnya dan memaksimalkan. Itu barangkali pesan dari kami. Oke, terima kasih pada Ustadz Saifuddin dan juga Ustadz Harusa untuk hari ini. Untuk parenting ini sangat berguna sekali. Nanti bisa kita lanjut ya Tad ya, untuk pembahasan yang berikutnya atau di tema yang lain, atau lebih mengarah ke suatu kasus santri maupun di wali santrinya. Bagaimana menangani santri yang kabur misalnya. Siap. Mungkin itu para pemirsa maupun wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Jadi hari ini kita udah mengulas sangat banyak sekali tentang bagaimana sih peran wali santri agar putra putrinya itu nyaman di pondok. Nah, misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa dituliskan atau dijabrikan ke nomor saya, ke nomor 0877 36 232 575. Atau ada pertanyaan? Ada. Kita buka satu atau dua aja ya, karena waktu juga. Kami tunggu untuk pertanyaannya, satu atau dua akan kita jawab untuk lebih spesifik pertanyaan. Jadi benar, jadi kalau saya pribadi itu kadang ya berpikir ketika berada di pondok ya berarti itu anak-anak saya juga seperti itu. Berarti saya di dua tempat, seperti di sini kan di MTS yang formal dan juga di pondok. Jadi menganggap bahwa siswa-siswa itu ya anak-anak saya. Kalau misalkan saya kangen sama anak saya, ya berarti kangennya ini gitu. Itu sebagai ustadz, sebagai ustadz. Jadi para wali santri harusnya nyaman, karena para ustadz-ustadz di sini, terutama yang sudah punya putra-putri, itu menganggap santri-santri itu sebagai anak-anaknya, gitu ya Tad ya. Kami dulu ketika di pondok itu kan sekarang teknologi udah banyak ya. Orang tua tuh nggak bisa setiap pekan, setiap bulan datang, nelpon nggak bisa, memang nggak ada gitu. Sekarang udah banyak sekali akses ya. Kita ada penanya juga, dan ini ada yang tanya, apakah boleh
menanyakan hasil menanyakan hasil belajar di pondok Pada saat pada waktu menjenguk. Boleh nggak tadi? Di pondok itu kan ada ujian pertengahan semester, ada akhir semester, kemudian ujian tahfiz. Nah itu fungsinya adalah evaluasi. Jadi kapan mengetahui hasil belajar? Ya ketika sudah ada evaluasi. Kalau belum ada evaluasi nggak mungkin bisa kita nilai kan. Sesuatu harus melalui proses. Jadi bagaimana menanyakan hasil belajar nanti kalau sudah masuk ke ujian semester pertengahan ataupun tengah semester kemudian akhir semester. Insya Allah nanti akan terlihat jelas, bahkan akan kita bagikan. Kalau menanyakan perilakunya, boleh nggak? Perilakunya Ini anteng nggak di pondok nih atau gimana? ya, kami akan selalu interaktif. Kalau memang ada masalah dengan anak akan kami komunikasikan. Kalau tidak ada, insya Allah berarti baik-baik saja anaknya. Itu saja. Insya Allah nanti Bapak akan melihat hasil dari anak-anak Bapak Ibu itu. Tidak usah khawatir gitu. Itu perkembangannya. Kalau memang ada masalah, insya Allah kami akan interaksi. Kalaupun tidak berarti aman dan terkendali. Jadi harus tenang bawahnya ya. Jadi wali itu harus benar-benar tenang di rumah untuk tidak gelisah ya. Iya. Tidak gelisah memikirkan gimana ini udah makan belum, makannya pakai apa. Makan alhamdulillah kita sudah teratur sekali. Oke. Ada pertanyaan lagi dari wali santri ini. Bolehkah wali santri hadir di seperti kajian-kajian malam? Boleh. Contohnya di Silakan. kajian umum ya, betul, kajian umum. Boleh sekali. Sampai melihat anaknya lah. boleh dipersilakan. Jadi silakan ini. Jadi Selama kajian umum ya, Kajian bukan umum. kajian khusus santri. Jadi di Pondok Pesantren Modern Sangen ini kita kerjasama sama takmir masjid ya tadi. Takmir masjid setiap malam Senin ba'da Isya ya. Iya. Kita jam 8 Ke depan pada iya betul pada Isya. ba'da Isya ya. Tad. Itu kajiannya tentang tafsir gitu. Tafsir. Jadi di Masjid Al Hidayah Sangen. Jadi kalau mau menggunakan momen itu untuk melihat putra putrinya boleh ya? Boleh. Jadi dari belakang ngintip putra putrinya dada-dada gitu nggak apa-apa. Jadi silakan untuk para wali santri yang khususnya terdekat atau jauh yang mau ikut bergabung di kajian malam Senin pada Isya, silakan nanti ada kajian. Karena santri kita ini memang kita didik juga melebur dengan masyarakat Gitu ya. Jadi kajian itu termasuk bagian mereka berinteraksi dengan masyarakat Interaksi masyarakat. dalam kontrol ya. Jadi itu ada beberapa kajian nanti insya Allah akan kita agendakan kajian yang lebih besar lagi ya Dok. Insya Allah. Tapi karena masih situasinya pandemi ini kita tidak benar-benar tidak berani. Protokol kesehatan. Dan juga sebagai informasi pada wali santri di bulan Agustus ini kita memang belum menjadwalkan perpulangan ya. Karena memang Mungkin sampai akhir tahun belum ada jadwal nih. sampai akhir tahun kita belum memikirkan Bersabar gitu, dulu. belum memikirkan perpulangan karena benar Benar penjemukan sebenarnya tidak diagendakan. jadi Belum diagendakan. sampai akhir tahun jadi kita melihat di Kabupaten Sukoharjo ini emang kasus corona ini memang sangat tinggi. Takutnya ini kemarin juga ada sempat yang tanya perpulangan kapan Tat? Yang deket-deket nggak apa-apa gitu. Takutnya ya itu tadi ada yang meri tadi, ada yang cemburu tadi. Ini Ketika yang lain apa bedanya? yang dekat pulang tapi yang luar Sukoharjo nggak boleh pulang lah. Takutnya apalagi di Sukoharjo sendiri kan kasus coronanya emang cukup tinggi dibandingkan Dan kasus wilayah-wilayah corona ini lain. kan sanksi sosial yang juga lumayan. Jadi benar lah ini sanksi sosialnya. Jadi ketika udah pulang ternyata tetangganya ada yang kena. Yang di lockdown bukan hanya santrinya satu aja, Keluarganya. tapi keluarga dan pondok. Pondoknya belum boleh kembali lagi ke pondok. Itu yang sanksinya nanti. Makanya kita memang belum menjadwalkan untuk perpulangan seperti itu dan penjemuan. Mungkin itu harus benar-benar dipahami dan dimengerti oleh wali santri. Kalau misalkan mau ikut kajian, ngelirik-ngelirik anaknya, dada-dada gitu, silakan nanti. Ya, sekilas Gak apa ya, menyapa juga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lama. Ya, siap. Mungkin itu sahabat pemirsa yang dirahmati Allah SWT maupun wali santri yang berada di rumah maupun di perjalanan atau di pekerjaan yang melihat video ini. Benar, ini sangat penting sekali bahwa peran wali santri ini benar-benar mempunyai tanggung jawab besar kepada kenyamanan ketika santri berada di asrama. Mungkin itu yang bisa kita
bincang-bincangkan hari ini. Nanti akan kita sambung di lain waktu ya Dad ya. Ada 2 pertanyaan kita cukupkan, nanti pertanyaan yang lainnya bisa kita jawab di sesi berikutnya atau di via WA, nanti kita jawab seperti itu. Mungkin itu sahabat online dimanapun berada, pemirsa Wali Santri, kami akhiri untuk perbincangan hari ini dalam tema parenting kepada wali santri untuk kenyamanan para santri di pondok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Online kemana? Bon. Udah mati selesai. Kanan. Nek online terus lancar gitu ya. Berapa santri? Berapa wali? Wali.